Ya, seneng banget mendengar anakku bisa berani, maksudnya itu berani adzan di masjid dan di musola, takbiran di masjid dan di musola bareng teman-temannya. Dan sekarang lebih seneng lagi, aku sudah mendengar, sudah tahu, dikasih kabar sama suami kalau anakku sudah berani pegang terbang sholawatan bareng di sekolahannya ya. Dan di video itu saya tidak mengenali anak saya. Saya sampai bingung anak saya itu yang mana. Saya kira ada di bagian hati di depan, bagian vokal gitu. Ternyata enggak teman-teman, di bagian belakang, bagian terbang yang pakai peci hitam itu anak saya. Senang banget melihatnya. Anak saya sudah tenang mukul itu ya, terbangnya itu sudah tenang. Senang banget, kayaknya itu menghayati banget ya. Seneng nih melihat anakku bisa adzan, bisa sholawatan, bisa takbiran. Pastikan ini jangan sampai ada yang merah ya, harus hijau. Dan untuk ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ini setiap hari harus diganti. Nenekku tidurnya harus pakai selang dulu, harus pakai selang oksigen karena nafasnya belum normal. Oke teman-teman, nenek aku sudah tidur, sudah nyenyak. Sekarang giliran saya makan, ke bawah ya, kita ke dapur. Mudah-mudahan bisa tidur nyenyak nenek. Nah ini teman-teman, kemarin aku dikasih ini sama majikan aku, dikasih uang 5.000, dan saya harus tetap bekerja merawat nenek. Beliau ngasih aku ini kata-kata ini, tulisan ini itu, kamu sudah bekerja keras, merepotkan kamu harus menjaga nenek, sebetulnya seperti itulah ya. Dan beliau mengganti uang 5.000 nanti kita lihat. Aku ya belum sempat ngebuka teman-teman karena aku masih nahan sakit. Nah, oh iya betul, 1 2 3 4 5 ini lumayan ya, tapi kita harus bekerja di dalam arti harus menahan rasa sakit yang kita rasa, dan juga harus merawat nenek juga yang sudah tua, sekaligus dia sudah sakit juga, jadi kerjanya lebih sedikit kerja keras lah ya, istilahnya seperti itu. Permohonan maaf majikan saya, kayak gitulah intinya ya teman-teman ya, karena beliau tidak bisa menjaga nenek sementara nenek positif seperti ini. Seperti halnya saya pun tidak bisa kemana-mana, dan majikan tidak bisa menjadikan pengganti aku untuk sementara waktu karena semuanya pada takut mendekat kayak gitu ya. Tuh, banyak yang busuk, nggak ada waktu untuk makan. Tuh segini banyaknya karena nggak ada waktu untuk makan teman-teman. Nenek aku tadi sudah makan ya, habis banyak. Susunya juga habis separuh teman-teman, lumayan daripada kemarin nggak mau makan, nggak bisa nelen. Sekarang udah bisa. Obat aku juga tinggal ini teman-teman, tuh tinggal 1 2 3.
Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Family. Aku mau makan dan nasiku lupa, nggak aku tekan, jadi belum mateng. Tapi untungnya ada nasi kemarin teman-teman sedikit. Untungnya masih ada nasi ini sedikit, rapopo. Apa nanti aja ya makannya? Nunggu matangnya jam berapa? Aku harus minum obat dulu. Udah nggak apa-apa. Ya udahlah teman-teman, aku makan seadanya dulu. Tadi itu sampai lupa, ya Allah Gusti Pangeran. Piye kok iso lali. Itu bukan nasiku yang matang itu. Ya tadi ada sisa sarapan pagi. Udah nggak apa-apa, wis maafin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laukku sudah mateng karena aku memang tidak masak gitu ya teman-teman ya. Dan kebetulan sebelum aku positif itu aku sempat masak makanan banyak banget, yaitu tempe sama ikan ya. Kemudian saya itu bungkus satu porsi saya taruh di freezer kayak gitu. Jadi sekarang waktunya aku sakit, nggak usah repot masak ini sayuran yang aku taruh di freezer itu aku angetin kayak gitu. Udah aku angetin, tinggal nasinya nggak mateng. Kalau tempeku sama ikanku ini sudah mateng ya, sayurannya ini udah lama aku masaknya ya, sebelum aku kena covid, sebelum aku positif aku sudah masak. Nenek pun tadi aku nggak masak ya, aku kasih lauk kemarin kan aku bukan kemarin ya 2 hari yang lalu itu aku masak kari ayam ya teman-teman, jadi belum habis ya. Jadi tadi nenek aku kasih itu tuh, menggoda iman lauknya, ada tempe, ada ikan, bisa enak wae ya, gini aja dulu. Kalau nasinya mateng nanti makan lagi. Dan ini aku juga ada kubis teman-teman nih, aku sudah nyiapin sayuran kayak gini, udah makan seadanya dulu. Ini enggak aku masak, aku giniin aja, udah saya sisihkan dulu buat ngeganjel perut aja dulu. Karena aku mau minum obatku belum aku minum yang siang hari. Untungnya nenek tadi ada nasi sisa di kemarin ya, ini tadi itu yang aku kasih ke nenek, cuman aku angetin aja sama kari ayamnya. Dan waktunya aku makan nasinya kurang, lupa. Walah Gusti sudah apa, segera mungkin makan dulu, habis itu minum obat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Monggo teman-teman. Makanya harus pelan-pelan teman-teman, durinya banyak banget ikannya. Ini ikannya dikasih kok enggak kalau waktu konien dulu. Nanti kalau nasiku sudah matang makan lagi. Ini obatnya banyak banget tuh. Ada berapa ini? Ada 8 teman-teman tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 butir. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku nyoba jeruknya masih bagus apa enggak ya. Ini kan jeruk sutiran, jeruk yang nggak layak dijual kayak gitu loh. Terus dibawa ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dikupas pakai tangan itu kesulitan teman-teman, tapi kalau pakai pisau diginiin, dibiak dibiak udah enak. Karena musim dingin ya, biarpun jeruk manis rasanya tetap kecut. Ini aku sudah jalan berapa hari ya. Aku di karantina sudah 3 hari teman-teman ya, tapi aku mengalami gejala-gejala itu sudah 5 hari. Yang aku rasa sekarang itu di sini masih pengar, masih kayak ada yang nyumbat gitu loh di sini. Itu rasanya ku panas, gatel. Saya udah sampai kena ya. Kalian jangan sampai kena COVID, kalian jangan sampai kena ya teman-teman ya. Biarkan saya saja yang mengalaminya. Aduh, luar biasa. Saya itu beberapa hari yang lalu itu dikasih kabar sama suami saya dari Indonesia, dari kampung, bahwasanya anakku itu sekarang sudah pinter nabuh terbang ya teman-teman ya. Sholawatan itu ya, tabuhan sholawatan ya. Anakku Raditya, anak kedua saya yang cowok, itu sudah bisa mengaji, juga sering ke masjid, ke musola, adzan kayak gitu teman-teman. Kalau pas lagi mood kepingin adzan terus kayak gitu. Anaknya itu mut-mutan. Kalau pingin ngaji ya ngaji terus. Tapi untuk ngajinya saya sama suami dileskan teman-teman ya, diles di rumah. Karena sambil les sekolahan, di jam pelajarannya, jam waktu lesnya itu ditambahin untuk belajar mengaji kayak gitu. Dan sekarang di sekolahnya pun, sekolahnya anakku itu kan nggak jauh ya teman-teman ya, di depan rumah kayak gitu sudah ada sekolahan. Jadi enak, nggak usah repot antar jemput anak sekolah kayak gitu, tinggal diseberangin gitu aja sudah sampai di sekolahannya. Dan sekarang anak aku sudah ikut sholawatan, tabuhan gitu teman-teman ya. Sebetulnya dia itu untuk vokal, suara itu ya. Waktu anak saya sering adzan di musola atau di masjid itu kan aku sempat minta tolong ke suami untuk di videoin. Aku pingin tahu, pingin denger biar seneng kayak gitu. Saya tuh seneng sekali kalau melihat anak cowok, anak pria, anak laki-laki saya bisa adzan ya teman-teman. Itu sangat bermanfaat banget bagi kita sebagai orang tua. Besoknya kalau kita kelak, nanti kalau kita sudah tiada, yang mengadani kita itu anak kita ya. Ya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan panjang umur. Mudah-mudahan saya segera secepatnya untuk berkumpul kembali ke tengah-tengah keluarga di kampung ya. Mudah-mudahan di kontrak ini, kontrakku yang terakhir, apa yang aku harapkan, apa yang saya katakan segera tercapai, walaupun tidak sempurna nggak apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Pertama kali suami bikin video waktu anak saya yang kedua, yang cowok itu ya, Raditya, bisa takbiran teman-teman. Takbiran itu Adha apa Idul Fitri ya, aku lupa. Itu dikasih tahu ke saya, itu masih usia berapa, itu masih TK kalau nggak salah ya. Itu bisa sholawatan. Terus kemudian menginjak SD bisa adzan. Dan kan ya namanya anak seusia anakku dan orang tua perempuannya jauh ya, maksudnya bekerja ke luar negeri, jadi pantauannya, bimbingannya pun berbeda gitu teman-teman ya. Anak saya kurang kasih sayang dari seorang ibu ya, karena saya harus bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarga di kampung.
saya harus pergi ke Taiwan untuk menjadi seorang TKW. Jadi kalau perhatian bimbingan dari seorang ibu itu sudah kelihatan kurang ya teman-teman ya, kurang kasih sayang dari seorang ibunya itu pasti. Saya tidak bisa mengelak, tidak bisa nutup-nutupin kalau kasih sayang dari seorang ibunya memang kurang dari saya kayak gitu. Tapi nggak apa-apalah ya, ini semua saya mendoakan mudah-mudahan anak-anak saya bisa menjadi anak yang berbakti kayak gitu ya, soleh ya. Yang aku harapkan mudah-mudahan anakku menjadi anak yang terbaik ya, di mata agama maupun di mata negara. Orang tua itu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya ya teman-teman. Tidak ada orang tua itu mendoakan yang jelek untuk anaknya. Kalau kurang kasih sayang anak saya, anak-anak saya memang kurang kasih sayang dari seorang ibunya. Saya meninggalkan anak saya yang perempuan itu waktu duduk di SD kelas 5 ya. Terus yang cowok masih usia 3,5 tahun ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah anakku yang cowok sudah bisa adzan, sudah berani takbiran di masjid, dan sekarang sudah pinter nabuh tabuhan sholawatan teman-teman, terbang. Aku seneng banget, terutama waktu aku mendengar anakku bisa adzan, Masya Allah, bercucuran air mata saya teman-teman. Saya sangat senang dan bahagia mendengar anakku bisa adzan, dan dengan lantangnya anak saya melantunkan adzan tersebut di masjid dan di musola. Alhamdulillah, doaku yang terbaik aja untuk anak-anak saya. Saya senang banget mendengar anakku bisa berani, maksudnya itu berani adzan di masjid dan di musola, bisa takbiran di masjid dan di musola bareng teman-temannya. Dan sekarang lebih senang lagi, aku sudah mendengar, sudah tahu, dikasih kabar sama suami kalau anakku sudah berani pegang terbang sholawatan bareng di sekolahannya ya. Dan kebetulan sekolahannya Radit itu letaknya nggak jauh dari rumah, ada di depan rumah mertua, tinggal nyabrang gitu sudah sampai. Alhamdulillah deket, jadi untuk latihan nggak perlu repot untuk antar jemput kayak gitu. Kapan hari itu aku sudah dikasih videonya waktu latihan ya teman-teman, dan ini liputan videonya waktu anakku latihan. Dan di video itu saya tidak mengenali anak saya sampai bingung anak saya itu yang mana itu teman-teman. Saya tanyakan ke suami, Radit itu yang mana? Saya kira yang ada di depan yang bercanda itu ya teman-teman ya, karena kalau saya perhatikan untuk suaranya waktu adzan itu anakku berani banget ya. Saya kira ada di bagian hati di depan, bagian vokal lah gitu. Ternyata enggak teman-teman, di bagian belakang, bagian terbang yang pakai peci hitam itu anak saya. Alhamdulillah, aku melihat dia memukul tabuhannya, terbangnya ya, terbang itu kalau di tempat aku ya teman-teman. Di tempat aku menyebutnya itu yang dipegang Raditya anak saya itu terbang ya. Aku senang banget melihatnya, anak saya sudah tenang mukul itu ya, terbangnya itu sudah tenang. Senang banget, kayaknya itu menghayati banget kayak gitu loh. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya supaya channel Maya Family bisa berkembang dan baik dan bisa menghibur kalian semuanya, dan kalian pun bisa tahu keseharianku sebagai seorang TKW dan juga keseharian keluarga saya di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton mulai awal sampai akhir. Semangat bekerja, jalan hidup apa adanya, hiduplah sederhana. Oke, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Senengnya ngelihat anakku bisa adzan, bisa sholawatan, bisa takbiran. Seneng banget.